Salam Patunggilan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini masih bisa berjumpa dalam ibadah PA di Gereja Kristen Jaya Wetan Mojosari. Kiranya kita semua selalu diberi bimbingan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah PA saat ini dengan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 32, Swawi Sami Muji Allah. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan pada kehidupan kami sejak pagi hingga saat ini. Bapa selalu setia menyertai kami. Bila ada kesalahan dan dosa dalam kami menjalani kehidupan kami di hari ini,
Perkenankan Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur saat ini kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami untuk belajar tentang firman Tuhan dalam kegiatan PA di gerejamu di GKJW Mojosari saat ini. Urapi kami, berilah hikmat kepada kami agar kami mengerti apa yang akan kami pelajari secara bersama. Berfirmanlah Bapa pada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari KPJ 407 bait pertama dan kedua, Kulo ningali nagri endah. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu Galati pasal 5 ayat 16 sampai 26 yang akan saya bacakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu kehendaki, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah setiap kita yang senangannya mendengarkan firman Tuhan, apalagi yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang berada di Galatia, di mana pada saat itu kondisi orang percaya mula-mula, orang Kristen mula-mula, yaitu yang ada di Galilea. Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa mereka sebelum percaya terhadap Kristus Yesus sebagai juru selamat, dia juga sudah percaya kepada Taurat Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Musa. Tapi dengan pekabaran Injil yang dibawakan oleh rasul-rasul pada saat itu, ternyata ada perubahan yang hakiki pada kepercayaan itu, yaitu di mana keselamatan hanya ada pada Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Rasul Paulus melihat bagaimana suasana kehidupan berjemaat. Mereka bimbang karena melaksanakan kedua kegiatan itu, yaitu termasuk melaksanakan hukum Taurat sekaligus juga percaya kepada Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya renungan hari ini topiknya atau judul terambil dari pasal 5 ayat 1 sampai Galati pasal 6 ayat 1 sampai 10. Jadi tentang kemerdekaan Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menerima Kristus, kita tidak perlu mentaati hukum Taurat. Dalam hal itu di jemaat di Galatia memang ada yang berpendapat walaupun mengikuti Kristus, ajaran-ajaran Kristus, tetap melaksanakan sunat misalnya. Jadi itu yang mengacaukan. Oleh karena itu Rasul Paulus menegaskan di mana harus jelas bahwa mengikut Kristus sesuai perintah yang ditekankan oleh Rasul Paulus tadi, hiduplah menurut roh, jangan menurut daging. Karena kita ketahui bersama bahwa mengikut Kristus itu adalah lahir baru, tidak harus mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Kristus sudah disalib, artinya apa? Kita tadi diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kalau kamu sudah
percaya kepada Kristus, kamu harus menyalibkan nafsu kedagingan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Tadi disebutkan bahwa hal-hal yang dilakukan secara kedagingan itu menimbulkan beberapa dosa. Yaitu diantaranya tadi disebutkan dosa tentang seksual, misalnya percabulan dan sebagainya. Kedua, dosa tentang religius, yaitu penyembahan berhala atau sihir. Yang selanjutnya yaitu dosa karakter, di mana seseorang itu biasanya yaitu tadi keinginan-keinginan duniawi muncul, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup sebagai orang Kristen zaman sekarang, tidak terlepas, tidak kalis, maksudnya bisa saja kita terpengaruh hal-hal yang sifatnya duniawi atau hal-hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa kita atau suku-suku bangsa kita. Oleh karena itu Kristus menegaskan bahwa kekristenan itu jelas harus tegas. Karena apa? Hidup ini memang pilihan. Tidak bisa kita dua-duanya menjalaninya. Oleh karena itu, dengan renungan kita malam hari ini, kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan benar. Karena apa? Kami menyadari dalam kehidupan kekristenan kita bersama ini, kadang-kadang kita juga suka terbawa arus oleh suasana. Seperti contohnya penyembahan berhala. Memang kita tidak menyembah patung, tapi kadang-kadang kita terbawa kepada hal-hal yang sifatnya berupa barang, misalnya mobil, rumah, atau barang-barang yang lain, atau jabatan dan sebagainya. Karena juga pernah saya jumpai seseorang itu melepaskan keimanan karena sesuatu jabatan tertentu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami harapkan mari kita selalu mendekat kepada Tuhan agar kami selalu dikuatkan, agar kami tidak katut iline ombak dunia. Bapak Ibu sekalian, dari renungan yang bisa kami sampaikan ada pertanyaan yang harus kita gumulkan bersama dengan saudara-saudara kita atau dengan teman-teman kita, adalah yang sebagai berikut. Menurut saudara, faktor apa saja yang menjadi penghambat setiap orang untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupannya? Kami ulangi lagi, menurut saudara, faktor apa saja yang menjadi penghambat setiap orang untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupannya? Demikian, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memuji dari KPJ nomor 445, bait pertama, Mugi Gusti Karso Angutus. Ingkang
Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum mengakhiri ibadah PA saat ini, mari kita tutup di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang firman Tuhan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, bagaimana seharusnya kami menempuh kehidupan kekristenan kami. Walaupun kami di sana-sini banyak kekurangan, tapi kami percaya bila kami selalu mendekat kepadamu, Roh Kudus selalu memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada kami semua. Kiranya apa yang kami pelajari Bapa, Tuhan sendiri yang menyempurnakan di hati kami masing-masing dan memeteraikan di dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, kami berdoa juga untuk Pasamuan Gereja Kristen Jewetan Mojosari. Kiranya Tuhan memberkati warga yang ada di sini, baik warga dewasa hingga anak-anak. Kiranya Tuhan memberkatinya. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan memberkati, juga campur tangan melalui obat-obat yang diberikan oleh dokter. Kiranya dia juga boleh mendapat kesembuhan yang bersumber dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya saudara-saudara kami yang di wilayah Mojosari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, karena kami mengucap syukur Bapa, bahwa Bapa memberikan kesempatan pada hidup kami di tengah-tengah masyarakat Mojosari ini. Semuanya Tuhan telah siapkan segala sesuatu kebutuhan kami. Kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mau menerima percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kiranya Bapa juga membukakan hati mereka, kiranya mereka juga mendapat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami dalam hidup kami untuk selalu mentaati firman Tuhan, agar perilaku kami bisa dibaca oleh saudara-saudara kami yang lain. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati baik pemimpin dari pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar apa yang dicetuskan berguna dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kondisi pandemi yang masih belum selesai ini Bapa, kami mohon Bapa selalu memberikan pertolongan kepada kami, secara khusus saudara-saudara kami yang berdinas di Dinas Kesehatan, dokter, perawat, pimpinan rumah sakit, dan semuanya yang terlibat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, semangat, agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan kami pandemi ini segera berakhir, agar kami bisa hidup normal seperti sedia kala. Bapa, pada kesempatan ini juga kami haturkan persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan dan mau menerima, tapi secara khusus juga ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sehari-hari di hadapan Tuhan. Demikian Bapa, seru doa kami yang semuanya kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.